Setiap hari dalam hidup kami. Jesus, hallelujah.
kasih-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus benar kedatangan-Mu, tanyakan hidupku, buat kasih-Mu Bapa. Dapat hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah alasan bagi kami untuk hidup Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan kami hidup memuliakan nama-Mu. Kami hidup memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami bekerja, kami Tuhan Yesus ada saat ini Tuhan karena untuk kebaikan-Mu saja Tuhan. Tuhan berkati kami pada hari ini Tuhan, umat-Mu yang beribadah di tempat ini. Berkati juga jemaat yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Berkati yang mereka mengikuti online Tuhan Yesus. Kau jamah semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pada hari ini kami mendapat sesuatu yang baru bagi kami, yang menguatkan iman kami, membuat kami bertumbuh secara rohani Tuhan. Kami bisa berakar di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bukakan mata rohani kami Tuhan Yesus, jamah hati kami semuanya, supaya ibadah kami pada hari ini Tuhan Yesus semuanya mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Supaya kami layak di hadapan-Mu untuk bertemu dengan Engkau, merasakan hadirat-Mu Tuhan, menerima janji-janji-Mu Tuhan. Yang sakit pada saat ini Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah imannya Kau kuatkan kembali, pulihkan kembali Tuhan. Kau bangkit kembali, Kau menjadi murid-Mu Tuhan, setia Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan pada saat ini yang kekurangan, Kau sebutkan Tuhan setiap kekurangan dalam hidupnya Tuhan, dalam aspek apapun Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan pertolongan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada terobosan baru, kami percaya ada mujizat, kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami, dan itu sudah kami alami. Kami juga percaya umat-Mu yang mengikuti pada ini akan merasakan jamaah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami yang hidup. Berkatilah ibadah kami ini Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan Tuhan juga Engkau berkati jamaah damai sejahtera-Mu bekerja Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mulai ibadah kami ini, pakai semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk melayani pada hari ini Tuhan, memberi yang terbaik kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Nama Yesus di satu
hidupku adalah penyembahan. Silahkan duduk. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan, pujian Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan, menciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
adalah penyembahan. Menciptakanku dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami berharga di mata Tuhan. Engkau menciptakan kami dalam kemuliaan, bukan dalam kehinaan. Engkau menciptakan kami dan menjadikan kami sebagai biji mata kesayangan Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Mungkin bagi dunia ini kami tidak berharga, tetapi bagi Tuhan kami sangat berharga. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang menebus kami oleh kuasa darahnya. Dengan kematiannya kami diselamatkan dan kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mencintai kami, menghargakan kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau berbicara kepada kami, menguatkan hati kami supaya kami tahu jalan-jalan firman Tuhan, supaya kami hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga kami sampai kepada rencana Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, baik di tempat ini maupun yang ada di saluran Facebook, yang ada di saluran Instagram. Semua kami Tuhan diberkati oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari Minggu pagi yang indah ini kita bisa dipertemukan kembali melalui saluran Facebook dan juga Instagram. Saya menyapa saudara-saudara semuanya. Shalom. Salam kemenangan iman. Saudara, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saya berdoa saudara dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul lupa usia. Ya, saudara, ada banyak hal yang perlu kita lupakan. Ya. Bisa kita lupakan kesalahan orang, bisa kita lupakan kata-kata orang yang tidak baik, bisa kita lupakan banyak hal, ya. Salah satunya usia, ya. Kita perlu lupa usia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi jangan lupa utang. Amin. Utang tidak boleh lupa ya. Utang harus tetap diingat. Amin. Kita akan baca terlebih dulu dalam Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat. Yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang
yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, lupa usianya, ya. Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, riset hari-hari ini, ya, ini penelitian hari-hari ini, gangguan kesehatan mental meningkat tajam. Ya. Gangguan kesehatan mental saat ini meningkat tajam. Artinya apa? Ya, selama pandemi ini ada 264 juta jiwa orang yang sakit mental. Ya. Saudara, stres, tertekan, ya, mengalami gangguan emosi, gangguan kesehatan mental. Ini hasil riset, saudara, ya, hasil penelitian. Apa saja yang dikhawatirkan sehingga stres? Yang pertama, takut kena virus COVID-19. Wah, ini banyak sekali orang yang stres sekali, tertekan sekali, khawatir sekali kena COVID. Itu yang paling pertama, saudara. Yang kedua, stres, tertekan, sakit mental karena kehilangan anggota keluarga. Ada anggota keluarga yang meninggal karena COVID. Entah itu anak, entah itu suami atau istri, entah itu orang tua. Jadi merasa tertekan karena kehilangan orang yang dikasihi. Hari-hari ini begitu meningkat. Stres karena kena PHK. Pengurangan tenaga kerja di setiap perusahaan oleh karena banyak pabrik tutup. Tidak bisa beroperasi, tenaga kerjanya dikurangi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang kena PHK mengalami tekanan, mengalami stres, gangguan mental, ya. Yang pengusaha-pengusaha stres karena ada penurunan pendapatan, ya, usaha tidak jalan, saudaraku mengalami tekanan. Dan yang tidak kalah penting, saudara, yang membuat stres apa? Media. Bolak-balik cerita, bolak-balik beritakan orang mati, orang kena, saudaraku, COVID, orang kena, saudaraku, kasus COVID meningkat, kematian meningkat, diulang-ulang terus setiap hari. Akhirnya, saudaraku, kita stres mendengarkan berita ini. Inilah, saudaraku, yang menyebabkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan Yesus melalui firman-Nya punya solusi bagi kita, ya. Solusi yang disampaikan melalui ayat yang barusan kita baca. Melalui pengkhotbah yaitu Salomo, dia berkata begini, yang kuanggap baik dan tepat. Apa sih yang baik dan tepat bagi manusia? Apa sih yang baik dan tepat menurut pengkhotbah? Tentu diilhamkan oleh Roh Kudus, karena kita percaya setiap ayat dalam firman itu bukan karya manusia, itu bukan karya Salomo, tapi diilhamkan oleh Roh Kudus melalui Salomo yang dianggap baik dan tepat. Jadi saudaraku, bukan hanya baik, ya, tapi harus tepat. Ya. Saudara, tidak hanya tepat, tapi harus baik. Baik dan tepat. Apa yang baik dan tepat? Hari-hari ini yang baik dan tepat yang harus kita lakukan kalau kita rujuk kepada pengkhotbah adalah, saudara, yang pertama, senangi yang Anda lakukan. Saudara, kita harus senangi apa yang kita lakukan hari-hari ini. Saudara tidak bisa lagi bekerja di perusahaan, saudara mulai jualan, senangilah jualan itu. Jangan berkata, aduh, seandainya aku nggak dipecat. Aku sudah manajer. Seandainya aku nggak dipecat. Uangku tiap bulan segini. Kami tidak kesulitan uang sekolah anak. Jangan saudara menyesali apa yang sudah lalu. Saudaraku, apa yang ada saat ini senangilah. Saudara saat ini melakukan usaha baru, senangi. Saudara yang tadinya kantoran, sekarang hanya saudaraku misalnya jualan, senangi. Saudara yang tadinya saudaraku melakukan banyak hal, tapi sekarang hanya bisa melakukan beberapa hal, senangi.
Saudara yang tadinya bisa melakukan pelayanan kemana-mana, sekarang hanya bisa di rumah dari online. Senangi. Apapun yang saudara saat ini bisa lakukan, senangilah itu. Itulah kata firman Tuhan. Jangan saudaraku bernostalgia dengan yang sudah hilang. Saudara jangan tinggal bernostalgia dengan statusmu yang lama, dengan keuanganmu yang lama, dengan pekerjaanmu yang lama, tapi apa yang ada saat ini di tanganmu dikasih Tuhan, senangilah itu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, jelas ayat ini tadi berkata, ya, bersenang-senang dalam segala usaha dan jerih payah kita. Tuhan mau kita bersenang-senang, senang dengan apa yang saat ini kita usahakan, senang dengan jerih payah yang sedang kita kerjakan. Jangan saudaraku bernostalgia terus dengan keadaan yang lalu. Haleluya. Yang kedua saudaraku, nikmati berkat itu berapapun adanya. Saudara tadinya bisa dapat berkat 10 juta setiap bulan, dapat berkat 15 juta setiap bulan, sekarang hanya 5 juta, hanya 2 juta. Bersyukur, nikmati. Sebab saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang punya penghasilan yang besar pun, tapi dia tidak bisa menikmati. Ya, orang lain yang menikmati. Tidur aja nggak nyenyak, makan aja nggak bebas. Tetapi kita walaupun penghasilan kita mungkin semakin sedikit akhir-akhir ini, tetapi kita nikmati. Kita syukuri. Tadinya bisa makan daging setiap hari, sekarang hanya makan saudaraku tahu tempe. Bersyukur. Menikmati tahu tempe dalam sukacita. Amin. Saudaraku nikmati berapapun berkat yang Tuhan berikan kepada saudara hari-hari ini. Jadi jangan lagi saudaraku kita mengeluh. Jangan lagi kita saudaraku merasa tertekan, stres oleh karena keadaan tidak seperti yang lama, keadaan tidak seperti biasa. Tapi nikmatilah apa yang saat ini Tuhan sediakan bagi kita. Yang pasti firman katakan Tuhan pelihara anak-anaknya. Burung pipit saja tidak menabur tapi dipelihara Tuhan. Amin. Apalagi kita, saudara dan saya, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihinya, pasti Tuhan pelihara di masa-masa sukar. Hanya mungkin tidak seperti biasanya. Saudaraku, mungkin biasanya saudara bisa makan, bisa jalan-jalan, bisa saudaraku makan di restoran. Tapi hari-hari ini lebih banyak masak sendiri, makan apa yang ada. Tetapi itu pun cara Tuhan memelihara hidup kita. Saudaraku, jangan kita mengeluh, tapi menikmati dengan ucapan syukur. Haleluya. Dan yang terakhir yang saya akan bahas pada saudara pada hari ini, yang terakhir yang akan saudara saya dalami pada hari ini untuk bisa kita renungkan, yang ketiga ini, sibuk dengan yang Anda senangi. Sebab inilah caranya supaya kita lupa usia. Saudara, kalau kita nggak sibuk, maka kita akan menganggap satu hari itu kok lama sekali ya. 1 minggu itu kok lama sekali. Tetapi kalau kita sibuk, biasanya, loh, kemarin hari Minggu, kok sekarang sudah hari Minggu lagi. Kalau kita sibuk, aduh, ini kok sudah hari Minggu lagi. Baru kemarin rasanya kebaktian, kok sekarang kebaktian lagi. Kalau kita sibuk, saudaraku, kita tidak ingat umur kita, tidak ingat usia kita. Coba saudaraku kita nggak sibuk. Ya, hayalan kita kemana-mana, pikiran kita kemana-mana, dan kita kesal akan segala sesuatu, kita lebih banyak mengeluh, lebih banyak saudaraku menyalahkan. Tapi kalau kita sibuk, kita lupa usia kita, kita lupa saudaraku masalah kita lupa semua yang jadi beban pikiran kita lupa kalau kita punya persoalan. Itu kalau kita sibuk. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mengatakan pada saudara, orang itu makin sibuk, ya makin bagus. Ada banyak saudaraku, kadang saya lihat, ya, orang mau dikasih tugas atau kepercayaan. Janganlah, saya sudah sibuk. Saya banyak kerjaan. Saya sudah sibuk. Banyak tanggungan. Saya sibuk.
banyak pekerjaan saya. Saudaraku, ingat, semakin sibuk, semakin baik. Justru kalau semakin lenggang kangkung, semakin gak ada kerjaan, semakin nganggur, semakin santai, semakin tidak ada kegiatan satu hari itu, kita semakin stres. Ya apa enggak? Coba saudaraku hanya tidur-tiduran saja satu hari. Stres, bukannya senang. Kalau sudah senang. Coba saudara, kalau hanya saudaraku nonton TV satu hari, stres. Coba saudara hanya tidur-tiduran, hanya lihat handphone satu hari, pasti stres. Kenapa? Karena saudaraku, kita diciptakan bukan untuk santai-santai. Kita diciptakan bukan untuk malas-malasan. Kita dibuat oleh Tuhan dengan satu desain untuk bisa sibuk melayani Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi orang itu makin sibuk makin baik. Dikasih pelayanan, siap. Kenapa? Walaupun sudah ada kerjaan, walaupun sudah ada kegiatan, tapi siap untuk lebih sibuk lagi. Saudara dikasih lagi, saudaraku, ya namanya tugas pelayanan di gereja, siap. Kenapa? Karena saudara tahu semakin sibuk semakin baik. Saudara dikasih pekerjaan, saudara ada tambahan lagi di usaha di rumah. Saudara ada lagi tambahan buka warung. Saudara ada tambahan lagi saudaraku usaha yang lain. Semakin sibuk, semakin baik. Haleluya. Haleluya. Sehingga kita saudaraku nggak sempat gosip. Sehingga kita nggak sempat mikiri kesalahan orang. Sehingga kita nggak sempat saudaraku mikiri kata-kata orang. Sehingga kita nggak sempat saudaraku mikiri masalah kita sendiri pun. Kenapa? Saking sibuknya. Belum kerja ini beres, kita kerjain lagi ini. Siap ini kita kerjain lagi ini. Siap ini kita kerjain lagi itu. Siap ini kita ke usaha satu. Siap ini, siap dari kantor kita ke warung. Siap dari warung kita buat lagi pelayanan hari doa. Siap itu kita lagi ada usaha. Siap itu ada lagi pekerjaan yang lain. Saudaraku, nggak ada berhenti-berhenti, kita terus sibuk. Itu membuat kita bisa menikmati kehidupan ini. Dan kita lupa usia kita. Haleluya, tahu-tahu kok, sebentar lagi saya punya cucu. Bentar lagi saya sudah pensiun. Bentar lagi saya sudah 70 tahun. Tidak terasa. Lupa usia. Kenapa? Karena sibuk. Coba kalau nggak sibuk, sudah. Satu hari 24 jam rasanya 1 tahun. Kapan ini terang? Kapan ini selesai? Kenapa? Karena nggak sibuk. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Pengkhotbah 11 ayat 6 berkata begini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Lihat saudara, firman mengajarkan kita, jangan hanya fokus pada satu pekerjaan. Wah, saudaraku bisa gawat kalau pekerjaan itu kita dipecat. Habis, saudaraku. Nggak ada pemasukan lain, saudara. Tapi kita Tuhan ajarkan kita apa? Taburlah benihmu pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam kalau bisa. Tabur semua. Dan kalau bisa, benihnya beda. Saudara punya satu benih, ya, jagung, tanam padi, tanam kacang tanah, tanam cabai, tanam tomat. Kalau jagungnya gagal panen, padinya masih bisa menolong. Kalau padinya gagal panen, kacang tanah masih bisa menolong. Kalau kacang tanah gagal panen, cabainya masih menolong. Tuhan mengajarkan kita supaya kita ini bijak. Dan kita bukan hanya bijak, tapi kita ini sibuk. Jangan malas. Jangan santai. Jangan hanya saudaraku zona nyaman dengan apa yang saudara miliki saat ini. Oh, saudara punya satu usaha. Saudara berkata sudah cukup kok dari situ. Ngapain harus buat usaha baru? Saudaraku, saya punya teman, saudara orang Semarang. Ya, saudaraku dia sudah punya usaha nasional. Ya. Tapi masih buka lagi jualan bubble, minuman bubble ini. Ya, masih buka lagi saudaraku restoran. Masih buka. Padahal dia sudah punya usaha nasional. Penghasilannya dari usahanya nasional itu sudah puluhan juta tiap bulan. Tapi dia masih buka lagi saudaraku konter-konter makanan, konter-konter saudaraku minuman. Dia masih terus. Bahkan terakhir saudaraku buka lagi konter apa? Jasa perbaikan ASI.
Wah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ini orang, saudaraku, apa nggak puas dengan kerjaannya, dengan penghasilannya? Bukan begitu. Firman mengajarkan kita, jangan fokus hanya pada satu benih. Jangan hanya, saudaraku, kita tabur benih pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, malam-malam hanya lenggang kangkung, hanya santai-santai, tenang-tenang. Jangan. Pagi tabur benih, siang tabur benih, sore tabur benih, malam tabur benih. Kapanpun ada kesempatan tabur benih. Sebab kita tidak tahu yang mana yang akan berhasil. Entah semua berhasil, entah ada yang gagal. Tapi kalau kita punya banyak benih, punya banyak taburan, pasti ada yang berhasil. Amin. Nggak mungkin, saudaraku, semua gagal. Nggak bisa. Saudaraku, kalau saudara jualan gorengan dengan jual es krim, saudaraku, kalau hujan hari, maka es krimnya gagal. Gorengannya laris. Tapi kalau saudara lihat misalnya panas terik, saudaraku, oh mungkin orang tidak suka gorengan, orang cari es krim. Gorengannya tidak laris, tapi es krimnya menolong. Jadi saudaraku, kita harus kiri kanan oke. Amin. Tidak boleh hanya mengandalkan satu sumber saja. Maka saudaraku, firman ini mengajarkan kita supaya sibuklah. Lakukan apapun yang bisa dilakukan. Mungkin nggak ada yang bisa dilakukan. Saudara dan saya, Tuhan kasih talenta, semua masing-masing punya kemampuan. Pasti bisa melakukan sesuatu. Amin. Pasti bisa melakukan sesuatu. Aku sudah tua, Pak Pendeta, nggak bisa lagi. Aku ini sudah umurnya sepuh, aku ini sudah tumpul otakku, nggak bisa lagi. Aku ini sudah nggak mampu lagi berpikir, aku sudah ketinggalan, aku sudah nggak kuat seperti dulu. Jangan kasih alasan, saudara. Kita mau lihat satu orang yang namanya Kolonel Sanders, ya. Saudara pasti sudah pernah makan ini, ya, kecuali saudara tinggal di pelosok hutan, ya. Saudara pasti sudah pernah makan KFC, ya. Tapi bukan promosi KFC, saudaraku. Kita mau lihat kisah hidup orang yang mendirikan KFC, namanya Kolonel Sanders, ya. Bagaimana sih kisah hidupnya? Ya. Usia 5 tahun ayahnya meninggal, jadi dia sudah nggak punya ayah, umur 5 tahun. Usia 16 tahun berhenti sekolah, nggak punya uang untuk sekolah. Saudara masih disekolahkan sampai hari ini, puji Tuhan. Usia 17 tahun nggak kerja lagi, dipecat orang, jadi kondektur kereta api. Ya. Jadi kondektur kereta api pun gagal. Saudara. Ya, itulah Kolonel Sanders. Apalagi dia masuk tentara, tapi gagal juga. Ya. Dia daftar masuk sekolah hukum, mau jadi pengacara, ditolak. Nggak cukup otaknya, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi dia cari lagi usaha lain, jualan asuransi, gagal maning. Usia 19 tahun nikah, sudah punya anak, tapi penghasilan nggak cukup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, usia 20 tahun istrinya pergi meninggalkan dia karena dia tidak punya penghasilan yang cukup. Anaknya pun dibawa. Jadi tukang cuci piring. Sudah pernah, ya, tukang cuci piring. Kemudian dia mau menculik anaknya dari istrinya, tapi gagal. Tapi syukur ada rembuk, ya, balikan, rujuk kembali. Usia 60 tahun dia sudah pensiun, 65 tahun pensiun. Dapat uang $105. Tapi dia tahu ini nggak cukup. Nggak cukup, punya anak, punya istri. Hampir bunuh diri loh, saudara. Saking stresnya menghadapi begitu banyak kesulitan. Kemudian dia ingat dia bisa masak. Dia coba masak, pinjam uang $87. Dia jualan door to door. Ayam goreng masuk ke rumah-rumah orang. Saudaraku, akhirnya usia 70 tahun dia berhasil mendirikan KFC. Awalnya ditolak. Ya, banyak restoran menolak. Tetapi dia terus. Sekarang saudaraku, hampir di semua kota di dunia ada KFC. Ya.
Jangan menyerah. Umur bukan sebuah alasan. Ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Colonel Sanders kalau kita lihat dia berhasil usia berapa? Usia 70 tahun. Kapan dia mulai usaha KFC? Usia 65 tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Artinya apa? Nggak ada kata terlambat untuk kita bisa berhasil. Amin. Nggak ada kata terlambat untuk kita bisa sukses dalam hidup ini. Nggak ada kata terlambat untuk kita bisa meraih berkat Tuhan dalam hidup ini. Sepanjang kita tidak menyerah, sepanjang kita berusaha, sepanjang kita mau terus berjuang, pasti Tuhan akan berikan jalan. Haleluya. Kecuali kita berhenti. Kalau Kolonel Sanders jadi bunuh diri, maka sekarang saudaraku pendiri KFC bukan Kolonel Sanders. Ya. Tetapi dia tidak mau bunuh diri. Dia bangkit. Apa sih Tuhan kemampuanku? Oh, memasak aku bisa Tuhan. Tolong Tuhan berkati. Saudara bayangkan. Segala usaha, segala pekerjaan sudah pernah ditekuninya. Tetapi pada akhirnya dia tahu talentanya memasak. Mungkin selama ini dia pikir, ngapain jadi tukang masak? Ngapain jualan ayam goreng? Mending aku jadi kondektur kereta api. Mending aku jadi pegawai asuransi. Mending aku jadi pegawai pemerintah, jadi tentara. Ngapain pula jadi tukang ayam goreng? Mungkin itu selama ini diremehkan sama dia. Tapi pada akhirnya dia sadar, itulah talenta. Dia buat ayam goreng yang tidak ada duanya. Tidak ada orang bisa buat resep ayam goreng seperti yang dibuat Kolonel Sanders. Awalnya ditolak. Tapi dia tidak menyerah. Door to door. Jalan dari rumah ke rumah. Usia berapa? Usia 65 tahun. Saudara masih usia 20 tahun sudah menyerah. Malu dong sama Kolonel Sanders. Usia 65 tahun masih keliling. Jualan ayam goreng. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sibuk terus. Cari tahu apa yang bisa dikerjakan. Cari tahu apa yang bisa dilakukan. Tuhan pasti akan pertemukan saudara pada sesuatu yang bisa membuat saudara berhasil. Amin. Saudaraku, yang penting kita tidak berhenti. Ya, prinsip keberhasilan dari Kolonel Sanders ini kita belajar bahwa dalam kesulitanlah lahir orang sukses. Saudaraku, kalau kakekmu orang kaya, bapakmu orang kaya, engkau orang kaya, itu biasa. Tapi kakekmu orang susah, ayahmu orang susah, engkau orang yang sukses, itu baru luar biasa. Amin. Kesulitan itu melahirkan orang-orang sukses. Kolonel Sanders ditempa oleh berbagai kesulitan, kegagalan demi kegagalan, akhirnya dia berhasil. Kenapa? Karena memang kesulitan itu bukan untuk menghancurkan kita. Tuhan izinkan kesulitan untuk menempa mental kita, menempa skill kita, menempa segala kehidupan kita supaya kita bisa sampai rencana Tuhan. Amin. Jangan pernah berhenti berusaha. Aku pensiun sudah, tinggal menikmati hari tua. Saudara, saya baca satu buku. Setelah kita pensiun, setelah umur kita 60 tahun, disitulah hidup kita mulai. Bukan waktu kita lahir, hidup kita dimulai. Kenapa? Karena waktu kita lahir, waktu kita sekolah, hidup kita semuanya dikendalikan orang. Iya enggak, saudaraku, kalau waktu kita masih kecil disuruh-suruh orang tua. Ya kan? Waktu kita sekolah disuruh-suruh guru. Waktu kita sudah punya anak, saudaraku, mau tidak mau harus ngurus anak. Harus ngurus ini, ngurus itu. Ya, tetapi kalau kita usia 60, anak-anak sudah mandiri, ya, orang tua kita pun mungkin sudah tidak ada lagi yang menyuruh-nyuruh kita. Dan disitulah kita bisa melakukan dan menikmati hidup kita dengan baik. Kenapa? Kita bebas. Tidak disuruh-suruh bos lagi, tidak disuruh-suruh orang lagi. Kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi kalau kita nggak siap dengan usia tua, kita berkata, tua, sudah nggak bisa lagi buat apa-apa. Kita akan menjadi, saudaraku, seorang tua yang tidak bisa bahkan mandiri untuk diri sendiri. Jadi tanggungan bagi orang lain. Saudaraku, tetapi kalau kita berkata, tidak ada kata terlambat. Seperti Kolonel Sanders, usia 65 tahun, dia bangkit, dia berhasil membangun KFC. Saudara dan saya juga bisa. Amin. Jangan berhenti menyerah, saudaraku. Jangan berhenti, saudaraku, berusaha. Jangan berhenti melakukan sesuatu. Fokuslah pada talenta, saudara. Pasti ada talenta ditaruh Tuhan dalam tangan saudara. Enggak mungkin, ya.
Walaupun kita nggak sekolah tinggi-tinggi, pasti ada talenta kita dikasih Tuhan. Amin. Fokus di sana, saudaraku, cari tahu dan temukan talenta itu. Jangan berkata sudah terlalu tua. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebanyakan orang berhasil setelah tua, bukan waktu muda. Kalau sekarang memang banyak orang muda juga yang sukses oleh karena media sosial membuka kesempatan. Tapi kalau kita lihat usaha konvensional, usaha-usaha yang dari dulu biasanya sudah tua baru sukses. Jadi saudaraku, jangan pernah berkata sudah terlalu tua. Amin. Dalam Efesus 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan sibuk untuk melakukan kerjaan yang baik. Jangan sibuk yang nggak baik. Saya sibuk Pak Pendeta, sibuk tapi sibuk main game. Saya sibuk Pak Pendeta tapi sibuknya nggak karu-karuan. Mancing sana, mancing sini. Saya sibuk Pak Pendeta tapi sibuknya nggak jelas. Sibuk yang nggak menghasilkan, sibuk yang nggak produktif, sibuk yang nggak beres, sibuk yang nggak positif. Itu bukan sibuk yang benar, saudara. Kita harus sibuk melakukan pekerjaan yang baik. Allah telah persiapkan kita sebelumnya. Allah punya rencana bagi kita supaya kita hidup di dalam pekerjaan yang baik itu. Jadi coba cek kesibukan kita hari-hari ini, sibuk ngapain sih? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sibuk berdoa terus pun gak bagus. Sibuk kebaktian terus pun gak bagus. Sibuk di gereja terus pun gak bagus. Hidup kita ini multidimensi. Kita ini bukan hanya manusia rohani, kita juga masih manusia badani, butuh makan. Saudaraku, kita ini bukan hanya manusia jasmani dan badani, tapi juga manusia jiwani. Ada akal yang harus diisi dengan pengetahuan. Kebutuhan kita itu ada 3. Rohani, kita perlu bersekutu dengan Tuhan, baik dalam doa pribadi, baik dalam pembacaan firman, baik dalam kebaktian seperti ini. Amin. Butuh dan perlu sibuk dalam hal itu. Cukup? Enggak. Kita perlu juga sibuk ngurus siapa? Jiwani kita. Jiwani itu apa? Akal kita ini harus diisi. Jangan bodoh kita juga. Harus punya kecakapan. Bahasa Inggris ke, piano ke, masak ke, ya. Apalagi saudara, ngedit video apa kayak banyak keahlian yang bisa kita isi di sini, amin. Ini makanan jiwa, harus diisi pengetahuan. Yang ketiga harus ada makanan badani. Wah, saya belajar terus tapi nggak kerja ya nggak makan. Saudara harus punya pekerjaan badani, saudara harus punya pekerjaan yang baik untuk mengisi perut, mengisi kebutuhan daging kita, amin. Saudaraku, ini kesibukan kita harus yang baik-baik ini. Saudaraku, kalau waktu kita habis, tapi doa nggak ada, baca firman nggak ada, ibadah terlupakan, itu nggak beres. Itu bukan pekerjaan baik. Saudaraku, kita ini sibuk beribadah, sibuk bekerja, tapi nggak mau menambah ilmu, nggak mau menambah kemampuan, nggak mau mengasah otak kita lebih lagi. Salah. Saudara sibuk mengasah otak, sibuk ibadah, tetapi tidak mau kerja, tidak mau menghasilkan uang, tidak mau untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan daging. Salah. Mari kita penuhi semuanya. Mari kita sibuk melakukan pekerjaan yang bisa mencukupkan kebutuhan rohani, jasmani, dan juga badani kita. Haleluya. Kebutuhan jiwa kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah. Jadi jangan sibuk pekerjaan yang tidak baik. Sibuklah melakukan pekerjaan yang baik, sebab untuk itulah Tuhan siapkan kita. Ya, ciptaan yang baru, saudaraku, kita ini semuanya di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Kesibukan kita melakukan pekerjaan baik. Jadi kalau kesibukan saudara nggak jelas, kesibukan saudara nggak beres, kesibukan saudara bukan berkaitan dengan rohani jiwa saudara dan badani saudara semakin sehat, semakin baik, tinggalkanlah itu. Haleluya. Tinggalkanlah itu. Kesibukan saudara itu tidak memberikan manfaat, tidak memberikan kebaikan bagi tubuh saudara, jiwa saudara, rohani saudara. Tinggalkanlah. Bukan itu rencana Tuhan. Tuhan persiapkan kita supaya kita sibuk melakukan pekerjaan yang baik. Anak Tuhan tidak boleh pengangguran. Amin.
Nggak boleh pengangguran, maupun pengangguran yang full atau pengangguran separuh hari, pengangguran yang semu penganggurannya, saudaraku. Ada orang, saudaraku, di kantor tapi pengangguran. Makan gaji buta. Ya, dia ngantor tiap hari tapi nggak ngerjakan apa-apa. Itu pengangguran juga itu, tapi digaji sama negara. Digaji sama kantornya. Saudaraku, anak Tuhan dimanapun sibuk. Haleluya. Sibuk berkarya, sibuk melakukan sesuatu, sibuk mengerjakan pelayanan, sibuk untuk beribadah, sibuk untuk melakukan, saudaraku, usaha, sibuk untuk belajar, sibuk untuk menambah ilmu pengetahuan, sibuk untuk mengasah skill, mengasah ilmu pengetahuannya supaya semakin baik. Itu, saudara. Saya pernah ketemu teman, saudara, ya. Waktu saya jumpai di rumah, sibuk mengerjakan sesuatu. Waktu saya jumpai di kantor, sibuk. Waktu saya pergi ke tempat di mana dia undang saya untuk jumpa, di situ pun lagi sibuk. Waktu saya pergi ke sekolah, di situ pun dia sibuk. Tidak pernah saya lihat dia santai. Enggak. Maka telepon dia harus WA dulu. Lagi sibuk enggak? Selalu sibuk. Dan saudaraku, nggak heran. Dia berhasil. Dia punya pelayanan, dia punya usaha, dia punya, saudaraku, sesuatu yang baik dalam hidup. Kenapa? Tidak santai-santai. Saudaraku, kalau kita sibuk, kita akan lupa usia kita. Amin. Kita akan, nggak terasa, sudah hari Minggu lagi. Nggak terasa, sudah 50 tahun usiaku sekarang. Nggak terasa sebentar lagi aku punya cucu. Nggak terasa dipanggil Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita nggak kesel, nggak bosan jalani hidup ini setiap hari. Di dalam Tuhan, harusnya kita ini bersuka cita dan bersenang-senang. Tidak tertekan, tidak stres. Amin. Orang stres kenapa? Karena kebanyakan ngayal. Oh, tetanggaku sudah punya ini dan itu. Aku belum. Stres. Oh, saudaraku sudah bisa beli mobil, aku kok belum. Stres. Oh, dia sudah selesai kuliahnya, aku kok belum. Stres. Hidup kita hanya menghayal, membanding-bandingkan, menggerutu dalam hati. Saudaraku, tapi kalau kita sibuk kerjakan skripsi, ya selesai. Kalau kita sibuk kerjakan tugas, ya selesai. Kalau kita sibuk kerja, pasti dapat juga apa yang didapat orang itu. Kalau kita terus sibuk melakukan sesuatu yang baik, setiap hari melakukan sesuatu yang baik, kita menikmati hidup. Kita bersenang-senang setiap hari. Kita lupa usia kita. Haleluya. Inilah firman Tuhan bagi kita, saudaraku. Kita semuanya ciptaan baru dalam Tuhan. Mari kita sibuk melakukan pekerjaan yang baik. Itulah rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami perlu supaya setiap hari sibuk melakukan pekerjaan yang baik. Semakin sibuk, semakin baik. Tuhan ingin kami hidup di dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik. Banyak pekerjaan baik yang bisa kami kerjakan untuk kebutuhan rohani kami, jasmani kami, jiwani kami. Tuhan tolong supaya kami tidak sibuk untuk hal-hal yang tidak baik. Tuhan tolong supaya anak-anakmu meninggalkan segala kesibukan-kesibukan yang gak jelas. Tuhan tolong supaya kami semua kembali fokus kepada apa yang Tuhan telah berikan pada kami. Talenta-talenta, kemampuan-kemampuan supaya kami asah lebih baik. Tuhan tolong supaya kami tidak ada pengangguran yang santai, lenggang, kangkung, malas-malasan. Tuhan tolong kami supaya kami semua menjadi pribadi yang rajin. Tuhan berkati semua anak-anakmu yang saat ini sudah kehilangan pekerjaan, pertemukan dengan usaha yang baru yang baik. Tuhan tolong anak-anakmu yang saat ini memulai usaha, Tuhan beri keberhasilan. Tuhan tolong anak-anakmu yang saat ini masih bingung membuat apa. Berikan kiranya pencerahan sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Tidak ada kata terlambat ataupun sudah terlalu tua atau sudah terlalu lemah. Sebab bersama Tuhan kami bisa. Bersama Tuhan kami mampu. Tuhan, banyak orang berhasil bahkan bukan di masa mudanya tapi di masa tuanya. Seperti Kolonel Sanders setelah pensiun 65 tahun dia baru mulai usaha tapi berhasil dibuat Tuhan. Tuhan tolong juga kami bisa berhasil. Kami yang masih lebih muda daripada Kolonel Sanders. Buat kami semakin giat dan semakin berusaha dan semakin sibuk melakukan pekerjaan yang baik. Dan kami bisa bersenang-senang menikmati hari-hari kami. Kami tidak suntuk dan stres menunggu-nunggu hari. Tapi kami merasa cepat sekali.
Hari-hari berlalu dengan cepat sekali. Tidak terasa kami tuntas kerjaan di dunia ini. Tuhan memberkati semua anak-Mu dengan kesibukan-kesibukan yang baik, yang benar mulai hari ini sampai seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini, saudaraku, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman dan kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Saudara yang mau dilayani oleh kami untuk training dasar, pemantapan kerohanian saudara, setiap Selasa setengah delapan kami bisa layani via Zoom. Kelompok sel setiap Rabu setengah 8, doa siapa setiap Kamis, ibadah penubuhan pernikahan setiap Jumat setengah 8, dan semuanya via Zoom sementara saudara. Kita berdoa karena gedung tempat kita ibadah masih belum bisa dipakai karena situasi pandemi, supaya Tuhan buka jalan, ya GKI Cabang Purwokerto bisa punya gedung sendiri. Haleluya. Saudaraku, meeting ID-nya 479-299-3145, pas kodenya GKI PWT huruf kecil semua. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saudaraku yang ada di rumah mau memberi persembahan buat Tuhan melalui sidang GKI Cabang Purwokerto, bisa salurkan melalui rekening BCA 358041-7301 atas nama Jiwe Sandro Tarigan. Saudara yang ada di sini, mari kita memberikan persembahan kita melalui kantong persembahan sambil kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Allah dahsyat, Allah kita dahsyat. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allah kita dahsyat, Amin. yang sanggup menolong kita, yang terus sibuk melakukan pekerjaan yang baik setiap hari. Amin. Mari kita berdoa, akhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Masakan kami kalah dengan masalah, masakan kami kalah dengan situasi, masakan kami kalah dengan keadaan sulit hari-hari ini. Tidak, Tuhan melalui
kuat kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk tidak menyerah menghadapi kesulitan. Kesulitan ini akan membentuk kami menjadi pribadi yang berhasil. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu yang saat ini tertekan dan stres oleh karena keadaan situasi. Hari ini Tuhan diangkat beban stres, ditanggalkan segala beban tekanan hidupnya, dan mulai melihat apa yang bisa dikerjakan, dan mulai bisa melihat apa yang harus dilakukan, sehingga bisa sibuk setiap hari, melakukan pekerjaan yang baik setiap hari, dan Tuhan akan membuat berhasil. Tidak ada kata waktu untuk terlambat melakukan sesuatu. Tidak ada kata terlalu tua, terlalu lemah. Tidak. Karena kami bukan kekuatan manusiawi saja, tapi ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang telah terjadi dalam hidup kami, itu hanya akan tinggal masa lalu saja. Karena kami percaya selama kami hidup masih ada harapan. Di dalam Tuhan masih bisa kami berhasil. Di dalam Tuhan kami masih bisa diberkati. Di dalam Tuhan kami masih bisa bangkit. Di dalam Tuhan masih ada hari esok yang lebih baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Diberkatilah semua anak-anak mulai hari ini. Yang kesibukan yang gak jelas dan gak beres, hari ini ditanggalkan semua, dilepaskan semua. Hari ini mau Tuhan melakukan satu kesibukan yang baik setiap hari. Sehingga kami lupa usia kami, sehingga kami tidak sadari usia kami, sehingga kami tidak sadari umur kami. Ternyata kami sudah sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak. Berapapun waktu usia yang Tuhan berikan, kami tidak perlu suntuk menjalani. Kami perlu bersenang-senang menjalani, bersukacita menjalani, melakukan segala sesuatu dengan sukacita di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Diberkatilah semua anak-Mu yang ada di Facebook, Instagram, jamah mereka semua. Lawat mereka semua oleh kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan kiranya semua jemaat-Mu yang beribadah, saudara kami, teman kami, keluarga kami yang beribadah, jamah semua oleh kuasa-Mu Tuhan. Lemah, kuatkan Tuhan. Yang sakit, sembuhkan ya Tuhan. Yang terhilang, selamatkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kuatkan, teguhkan. Pulang dari sini, hidup kami semua semakin bergairah dan semangat menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang hidup menyertai kami. Memberkati hamba-Mu sekeluarga yang sedang menggigai cabang Pulau Bermula. Beri kami gedung sendiri Tuhan. Beri kami dana untuk membeli tanah sendiri Tuhan. Sehingga kami bisa Tuhan Yesus memakai gedung itu dengan leluasa untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu ya Bapa, semua Tuhan. Semakin limpah berkat-Mu bagi anak-anak-Mu semua. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negeri kami. Pulihkan Indonesia dari kondisi krisis. Pulihkan Indonesia dari pandemi global. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Limpahkan berkat-Mu, rahmat dan anugerah-Mu bagi semua anak-anak-Mu pagi hari ini. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah ini. Arahkan hati-Mu dan pandangan-Mu kepada Tuhan Yesus. Kiranya turunlah berkat Tuhan atasmu semua. Kiranya kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita yang percaya dan setia. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Tuhan memberkati.
saudara-saudara yang sudah beribadah bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun saudara berada. Dan saudaraku, selamat hari Minggu. Shalom, salam kemenangan iman. Haleluya. Amin.